Yang kami hormati tamu spesial kita ini dari Jakarta, Bapak Simon Rafael, Magister Pendidikan. Terima kasih. Ini beliau kalau biasanya melihat lewat Zoom ya, lewat kamera, sekarang langsung pada yang bersangkutan. Nggak tahu lebih ganteng atau lebih jelek. Yang jelas lebih jelas ya. Yang kami hormati dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan seluruh fasilitator yang hadir, dan ini ada teman-teman dari Kabupaten Banyumas dan juga Kudus. Selamat datang kepada kami hormati tuan rumah ini, Kepala SMP Negeri 2 Bu Muji, mana ini? Ya, ke depan biar kelihatan. Dan ini kami juga membawa teman-teman dari Dinas Pendidikan. Ini ada Pak Kabid, saya kenalkan, ini Pak Kabid Dikdes, Pak Lutfi. Ada Kasih SMP Bu Handayani ini. Kemudian fasilitator kami, tetapi juga pengawas kami, dan juga narasumber yang luar biasa ini berbobot, Ibu Endang. Di sini semua guru penggeraknya semua berbobot. Itu membuktikan bahwa beliau-beliau itu meskipun sibuk tapi bahagia. Kemudian yang kami cintai, kami banggakan ini rekan-rekan. Anak itu bagaikan cabai, jadi dipulit-pulit, baru enak. Saya membalas bahwa analoginya betul. Cabai itu untuk dimakan sebagai sambal. Tapi kalau dia dikaitkan dengan murid, saya pikir kok nggak tepat kalau anak dianalogikan sebagai cabai gitu. Tapi nggak apa-apa, itu kan beliau mengkritisnya dengan demikian ya. Cuman kalau kami melihatnya berbeda. Jadi anak ya anak itu adalah seorang manusia. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berefleksi sedikit. Ada dua paragraf yang diajar tulis ya. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat pada anak-anak sehingga ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Nah, pemaknaannya seperti apa? Saya coba elaborasi ya. Bapak Ibu boleh mengkritisi, Bapak Ibu boleh bertanya, Bapak Ibu boleh membangun perspektif Bapak Ibu, lalu coba kita dialog. Tapi ketika berdialog, kita buka diri. Jadi membuka diri dalam artinya bahwa berikan kesempatan untuk belajar juga. Nah, saya percaya Bapak Ibu yang hadir di sini adalah orang-orang yang mau membuka diri, berkenan membuka diri untuk hadir di sini, mendengarkan saya ngomong gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini slide saya, bentar saya agak rusuk. Oh ini Bapak Ibu perkenalan sedikit ya, buat sombong-sombongan aja sih. Nah ini saya ini Bapak Ibu, saya besar di Salatiga. Saya bersekolah di SMA Lem, lalu lanjut di UKSW. Kemudian saya 2001 saya ke Jakarta, saya jadi guru. Lalu 2009 saya menjadi pelatih guru. Jadi saya keliling bertemu dengan guru-guru yang inspiratif. Saya pernah di Kudus. Jadi kalau Bapak Ibu di Kudus itu ada waktu itu ada 5 sekolah, SD 1 dan 2, murid-murid saya di depan di mata saya. Yaitu sesederhana itu, mulai dari diri seperti itu. Lalu eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep itu berbicara mengenai konsep atau teori-teori yang ingin dikenalkan di tema tersebut atau topik tersebut. Lalu Bapak Ibu setelah eksplorasi konsep, Bapak Ibu masuk ke dalam ruang kolaborasi. Nah, ruang kolaborasi ini memberikan ruang kepada pembelajar untuk berkolaborasi dengan sesama pembelajar ataupun lintas. Jadi ada ruang untuk berdiskusi, ada ruang untuk berdialog terkait dengan topik-topik yang ada. Tujuannya untuk apa? Semakin kita berbagi cerita, semakin kita dibukakan perspektifnya. Semakin kita diperkaya terkait dengan apa yang kita yakini, apa yang kita pahami dari materi yang sedang kita pelajari. Kemudian masuk ke dalam demonstrasi D, E,
Elaborasi. D. Demonstrasi kontekstual. Demonstrasi kontekstual itu sesederhana Bapak Ibu mengkontekstualkan materi yang Bapak Ibu pelajari. Jadi kalau Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu percaya atau apa yang Bapak Ibu pahami tentang merdeka, coba kontekstualkan di dalam keseharian Bapak Ibu. Merdeka itu sesungguhnya apa sih? Apakah orang itu bebas melakukan segala sesuatunya? Atau merdeka itu apa sesungguhnya? Bapak Ibu diminta untuk mengkontekstualkan di dalam keseharian Bapak Ibu. Dalam perjumpaan dengan beberapa guru, ternyata merdeka itu banyak artinya. Jadi dalam satu diskusi, keselamatan dan kebahagiaan itu ternyata dimaknai oleh seorang guru terkait dengan kesempatan yang diberikan oleh gurunya waktu itu, sehingga dia bisa belajar. Akhirnya dia sekarang terselamatkan dari apa itu kita nggak tahu, karena waktu itu guru itu hanya bercerita bahwa Pak Encep, Bapak menyelamatkan saya waktu itu. Sekarang saya bisa menjadi guru, saya bisa mandiri, menjadi seperti apa yang saya seperti saat ini, karena waktu itu Bapak telah menyelamatkan saya. Itu sesederhana itu, memahami kemerdekaan, keselamatan. Jadi demonstrasi kontekstual itu bagaimana secara konteks diri Bapak Ibu memaknai apa yang Bapak Ibu pelajari. Itu demonstrasi kontekstual. Elaborasi pemahaman. Elaborasi pemahaman itu ada ruang-ruang di mana Bapak Ibu bertemu dengan narasumber, misalnya kalau Bapak Ibu dan Ibu Ena misalnya, Ibu Ena memberikan perspektif beliau terkait dengan apa yang Bapak Ibu pahami. Kemudian koneksi antar materi berikutnya adalah bagaimana Bapak Ibu mengkaitkan topik-topik yang Bapak Ibu pelajari dengan apa yang sudah Bapak Ibu pelajari. Misalnya, ketika berbicara mengenai konteks diri, itu berbicara mengenai tahapan perkembangan anak. Lalu, Bapak Ibu bisa mengkaitkan dengan teori siapa yang sudah Bapak Ibu pelajari. Kalau Ki Hajar Dewantara, beliau membagi tahap perkembangan anak itu ada 3. Dan beliau membaginya menjadi 8. 0 sampai 8 tahun, kemudian 8 sampai 16 tahun, lalu 16 tahun sampai 24 tahun. Saya coba bertanya, kenapa ya Ki Hajar membagi menjadi 8 window? Jadi senyata ini bagaimana Bapak Ibu mengkonkretkan apa yang Bapak Ibu pelajari. Konkretkannya macam-macam, sesuai dengan konteks yang Bapak Ibu pahami gitu. Jadi Bapak Ibu jangan pernah membandingkan, oh karena Pak Ari ngomong begini, saya ikut-ikutan. Aksi nyata itu sesuai dengan konteks diri Bapak Ibu, konteks yang Bapak Ibu pahami. Karena setiap dari diri kita itu memiliki interaksi yang beragam di dalam kehidupan kita gitu. Nah ini, jadi ketika Bapak Ibu berbicara mengenai aksi nyata, lihat aksi nyata dalam konteks diri Bapak Ibu dan konteks diri murid Bapak Ibu. Kemarin Mas Ari kasih saya tentang empati. Beliau menjelaskan empati itu dengan baik gitu. Kemudian saya melihat perjalanan Mas Ari itu di IG ya. Bagaimana dia memiliki kedekatan dengan siswanya, dengan pramuka gitu. Saya ngomong begini. Empati yang Mas Ari munculkan di aksi nyata beliau itu adalah bagaimana beliau mengkoneksikan dirinya dengan interaksi dia dengan muridnya. Bagaimana empati itu muncul ketika melalui kegiatan-kegiatan kepramukaan, itu empati itu bisa muncul pada diri anak-anak. Nah itu salah satu contoh membuat aksi nyata seperti itu. Jadi ketika seseorang membuat aksi nyata berbeda dengan Bapak Ibu jangan bilang bahwa ini jangan salah gitu. Bagi saya selama Bapak Ibu bisa merasionalisasikan kenapa Bapak Ibu memunculkan aksi nyata seperti itu benar adanya. Nah kita ini kan kadang-kadang maunya seragam gitu. Wah si Joni begini kok aku berbeda ya nih. Lalu jangan saya salah gitu. Nah jadi kita aja nggak bisa merdeka dengan diri kita. Lalu kita mau memerdekakan anak-anak kita ya. Nah itu sesederhana itu Bapak Ibu. Jadi ketika melihat alur ini di platform belajar, karena di HT Bapak Ibu juga menggunakan alur ini. Nah di dalam pembelajaran itu sebenarnya nanti bisa gitu. Karena ketika kami mengembangkan modul PPG untuk prajabatan,
Alur Merdeka ini juga kami buat, tapi topiknya yang kami tekankan. Jadi ada satu mata kuliah itu ada beberapa topik, itu profiling yang sangat baik. Bapak lihat karakteristiknya. Kalau anak tentara itu biasanya seperti apa? Dia datang mentereng, apa yang dilakukan itu selalu benar, karena dia selalu punya backingan orang tuanya. Kalau anak petani, dia datang dengan kerendahan hati, karena budaya hidupnya budaya orang, dia merasa aku anak petani. Tapi itu salah satu sikap yang perlu kita kuatkan, bahwa kamu anak petani bukan berarti kamu itu rendah, kamu punya kekuatan. Nah ini salah satu profiling Bapak sudah betul sekali. Anaknya beragam, latar belakang itu kita berbicara mengenai budaya. Bapak amati dari perjalanan Bapak dengan anak-anak sebelumnya atau anak-anak yang masuk ini, profil yang dari latar belakang TNI seperti apa, latar belakang kehakiman seperti apa, latar belakang polisi seperti apa, lalu latar belakang petani seperti apa, pedagang seperti apa. Karena 5 latar belakang budaya berbeda ini memiliki nilai yang berbeda. Lalu berbicara mengenai gaya belajar. Bapak Ibu, dari sekian yang ada di sini, saya bisa melihat gaya belajar. Dari 5 orang yang beraktivitas di sini, saya bisa melihat gaya belajar. Ibu yang tadi duduk di sini kinestetik, yang ujung ini, kinestetik. Nah ibu ini ya, kinestetik. Dan kalau orang kinestetik itu maunya kalau aktivitas dia mau menang. Dan bukan mau menang aja, tetapi dia yang menghidupkan suasana. Kalau ibu orangnya itu kalau masuk di dalam visual auditori kinestetik ini orangnya visual, nonton dulu, lihat dulu ini yang lain gerak gimana, baru ikutan. Itu profiling saya tadi. Tapi benar atau enggak saya nggak tahu. Ya, Bu Yati itu orangnya yang mana ya? Auditori enggak, kinestetik iya, auditori juga mungkin iya sih. Tadi udah juga gitu. Ya itu. Nah ini salah satu lihat orang yang ada di sini, lalu Bapak Ibu melihat profiling seperti itu. Lalu masuk ke dalam berikut ini berbicara mengenai multiple intelligence ini, Bapak Ibu bisa melihat ya dari multiple intelligence yang ada. Kalau saran saya jangan isi form aja, tapi Bapak Ibu lihat dengan kayak tadi ya 8 orang ini multiple intelligence seperti apa gitu. Ini cara profilnya seperti ini. Ada tambahan lagi selain ini ya, budaya ini juga bicara mengenai kehidupan sosial juga. Tadi Bapak mengatakan bahwa dengan latar belakang tadi interaksi sosialnya pun juga lebih. Mau tidak mau Bapak Ibu menjalankan, mau tidak mau Bapak Ibu belajar mandiri. Karena kayak SMP di saya kan ada yang mandiri berubah ya, berarti harus mandiri secara sendiri gitu kan.